Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Dwi di video keempat atau part 4 mengenai pembahasan soal latihan eksponen dan persamaan eksponen. Di video yang keempat ini kita sudah mulai memasuki ke persamaan eksponen. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih eksponen, pangkat, akar dan sebagainya. Oke, nggak usah lama-lama berbicara di awal ya. Kamu juga pasti bosen. Kita lanjut aja ya. Soal berikutnya, soal nomor 9. Jadi kalau kalian yang nonton part 1, part 2, part 3 sampai yang part terakhir ini nih, kalian pasti udah tahu lah kalau ini adalah soal nomor 9. Ya. Bagaimana soalnya kita baca ya, nilai X yang memenuhi 25 pangkat 3X min 1 sama dengan 1/125 X min 1 adalah Oke, karena kalau kalian ingat-ingat ya, bentuk persamaan eksponen itu syaratnya bilangan pokoknya itu haruslah sama. Bagaimana tuh maksudnya, Bu? Gitu kan. Jadi, kalau berdasarkan sifat eksponen, persamaan eksponen, maka dia di situ ada bentuk yang kedua yaitu A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Lihat, di sini konteksnya A-nya harus sama. Sedangkan untuk soal nomor 9 ini berbeda. 125 dengan 25 dengan 125. Nah, gimana dong solusinya? Solusinya adalah kita cari bilangan pokok yang sama, yaitu kelipatan berapa tuh 25? 125 kelipatan berapa gitu kan? Ayo, berapa 25? Bisa lah. Oke, betul tuh yang ngomong. 25 itu adalah 5 kali 5. Lalu 125 gimana? Oke, 125 karena dia kelipatan 5 kita bagi 5 dulu. Berapa kalau dibagi 5? Berapa? 25. Nah, 25 itu adalah 5 kali 5. Jadi ada 1, 2, 3. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Sedangkan 25 itu adalah 5 pangkat 2. Paham gak sampai situ? Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Dari soal ini kita langsung ubah aja nih. 5 pangkat 2, ya kan? Ternyata dipangkatin lagi 3x min 1. Nah, kalau dia bentuknya ini penjumlahan atau pengurangan, ini nanti kamu kurungin juga ya. Karena dia perkalian. Nah, gitu. Nah, sedangkan untuk yang ini, kita ubah menjadi 1/5 pangkat 3. Kan disitu ada X min 1. Itu ya. Nah, kalau kita lihat-lihat fungsi ini kan A-nya sama, sedangkan ini yang satu di bawah atau pecahan. Maka kita bisa menaikkan atau mengubah yang pangkat yang pecahan menjadi pangkat negatif. Ingat-ingat lagi tuh pangkat negatif ya. Oke, ini Ibu tulis dulu ya. Ini kan ada kali duanya nih, kita kalikan semua. 5. Ini kalau dikali semuanya ya. Nah gitu, pangkat 6x, ya kan, 2 kali 3, 6x. Kemudian ini minus, berarti kurang, ya kan, kali plus kali min. 2 kali 1, yaitu 2. Nah, terus bagaimana dengan yang ini? Yang ini, karena dia bawahnya itu 5 pangkat 3, tapi kan yang Ibu bilang tadi, dia harus ini ngubah jadi 5 pangkat negatif gitu kan. Kenapa sih harus negatif? Karena kalau balik lagi nih, A pangkat min n itu setara dengan 1 per pangkat A pangkat n. Nah, soal ini tuh dia justru begini, di posisi ini A pangkat n. Berarti kan kalau mau dijadiin ke atas, katanya negatif ya nggak sih? Ini jadi min 3 gini, kurung X min 1. Gimana? Paham nggak nih? Semoga paham ya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, ya, kita kalikan ini yang dikurung dengan yang di luarnya. Oke, ini tetap ya, yang kanan 6x min 2 sama dengan 5 pangkat min 3x plus 3. Nah, sampai sini kita sudah sama. Solusinya berarti apa? Kalau sudah sama, maka solusinya itu berarti kan fx sama dengan gx, ya kan? Nih untuk fungsi ini. Nah, maka di sini adalah 6x min 2 sama dengan 3. Maaf ya, ini ada x-nya ya, min 3x plus 3. Nih ditulis. Oke,
Selesai itu bagaimana? Kita kelompokkan berdasarkan jenisnya. Jenisnya apa nih? Ini kan ada X-nya nih. 6X sama min 3X itu ada X-nya. Sedangkan min 2 sama 3 itu nggak ada X-nya kan. Kita kelompokin. Ini 6X tetap. Ini min 3X kan. Pindah nih jadi plus 3X. Sedangkan yang belakangnya ini kan 3 positif tetap ya. Nah, min 2 pindah menjadi plus 2 ya. Oke, sama sini. Selesai itu 6 ditambah 3 berapa tuh 6 tambah 3? Oke, benar 9X. Sedangkan 3 tambah 2 adalah 5. Maka nilai X-nya adalah 5 dibagi 9. Ingat jangan kebalik ya. Karena angka yang dibagi itu adalah angka yang di sebelahnya X. Ini 9X sama dengan 5. Maka X-nya ya berarti 5-nya tetap, 9-nya pindah jadi pembagian. Gitu. Gimana? Paham ya? Semoga paham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut soal ke-10. Wait, jangan takut dulu ngeliat soal ini ya. Oke, Ibu baca dulu soalnya deh biar nggak panik-panik banget. Jika dalam kurung 2 dibagi 2X pangkat min 2 maaf 2 pangkat X min 2 kemudian dalam kurung dikuadrat dikali ya kan 1/4 akar pangkat 3. Nah, ini kan akar pangkat 3 nih, jadi akarnya yang pangkat 3 ya. Itu hasilnya sama dengan 1. Maka nilai X tambah 1/3 adalah, nah untuk soal seperti ini kita harus satu persatu menyelesaikannya. Oke, untuk yang di dalam kurung ini kita bisa kurangi pangkatnya ya. Dalam artian ini kan 2 ini artinya 2 pangkat 1 ya. Nah, kita kurangi. Jadi 2 pangkat 1 dikurang X dikurang min 2. Ingat, pembagian kemudian ada tanda minus itu berkurang jadinya ya. Jangan sampai salah. Sedangkan yang ini, ingat pangkat negatif ya. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi, kalau bentuknya akar seperti ini, ya, Ibu tulis tetap akarnya dulu deh, biar kamu gak bingung. 2 pangkat minus 2. Kenapa minus? Karena ini loh, 1/2 pangkat 2. Ya kan, 1/2 pangkat 2 kan gitu ya. Naik ke atas jadi minus. Tuh, sama dengan 1. Nah, kalau 1 ini kan dia bilang pokoknya 2 gitu ya. Berarti kita harus pikir 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 1? Ya, itu siapa yang nyeletuk? 2 pangkat 0. Betul, 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 adalah hasil 1. Kalau dia bilang pokoknya 4, ya berarti 4 pangkat 0 adalah 1. Bilang pokoknya 5, 5 pangkat 0 adalah 1. Gitu ya. Oke, next kita lanjut. Ini, kita lanjut. 2. Ini min ketemu min jadinya plus. 1 tambah 2. Maka hasilnya 3. Min X-nya tetap. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau dia akar pangkat di luarnya itu ada bilangan, kayak contoh misalnya Ibu punya akar A, maka ini kan A pangkat setengah gitu ya. Atau akar pangkat 3 dari A, ini Ibu udah pernah ngulang-ulang juga di kelas. Itu adalah A pangkat 1/3 dan seterusnya, mau angkanya berapapun jadi pecahan. Maka untuk soal yang ini dia menjadi 2 pangkat minus 2/3. Kenapa per 3? Karena ini pecahan 3. Lihat, kalau ini kan pangkatnya 1, maka 1/3. Nah, ini kan min 2, maka min 2/3 sama dengan 2 pangkat 0. Lalu bagaimana yang ini? Ingat, kalau bilangan pokoknya sudah sama, kemudian bentuknya perkalian, maka pangkatnya itu ditambah. Oke? Kita tambah ya. Sebentar. Ibu ada yang lupa nggak ya? Oh ada, lihat. Ini pangkat kuadratnya belum selesai. Nyaris aja ya. Berarti kita kali dulu nih sama 2, ya kan? Pangkat dipangkatin, ya kan? Nah, di sini 2 pangkat 3 kali 2. 6. Terus min X kali 2 jadi min 2X. Kemudian
dikali 2 pangkat min 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 0 gitu ya. Nah tadi ibu bilang itu kita jumlahkan 2 pangkat 6 min 2x ditambah dari minus, jadi min 2 per 3 nih ya, gabungannya min gitu kan, plus kali min dengan 2 pangkat 0. Nah kalau sudah seperti ini sudah positif lah. Artinya positif apa tuh Bu gitu, maksudnya dia sudah sama dengan bentuk persamaan, yaitu bilangan pokok yang sama ya kan. Setelah itu diapain? Oke, kita tulis ya, ini habis ya, kita coret 6 min 2x min 2 per 3 sama dengan 0. Nah ini kan ada unsur x sendiri ya, x nya kita pindah aja. Oke, jadi kita nulisnya 6 min 2 per 3 sama dengan min 2 pindah ke ruas kanan menjadi 2x. Lalu nolnya kemana Bu? Ya kan, kalau 0 ditambah 2x ya tetap 2x dong. Mau ini 3x tetap 3x, karena 0 tambah 3x ya 3x gitu loh. Oke, nah lanjut nih. Lanjut di sini persamaannya adalah per 3. Kita samain penyebut. Untuk 2 per 3 kita tetap ya min 2 per 3. Lalu bagaimana yang 6-nya Bu? Gitu. Kalau yang masih lupa SD SMP, ini kita kalikan 3 kali 6 yaitu 18 sama dengan 2x. Maka di sini adalah 18 kurang 2 yaitu berapa? 16 per 3 sama dengan 2x. Lalu x-nya gimana? Masih ingat kan yang tadi dibagi oleh angka yang menempel sama x. Jadi x sama dengan 16 per 3 dibagi 2. Ingat ya, SMP, SD atau apapun tuh kalau dibaginya bilangan seperti ini, maka itu sama kayak 16 per 3 dikali 1 per 2. Berapa tuh? 16 bagi 2, 8. Maka nilai x-nya adalah 8 per 3. Gimana? Semoga paham ya. Kalau masih ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar biar bisa ibu respon, biar kamu dapat pencerahan gitu. Oke, mungkin ini adalah soal terakhir. Oke, terima kasih banget buat kalian-kalian yang sudah mengapresiasi dari part 1, part 2, part 3, part 4 yang terakhir ini. Semoga ulangan kalian lancar, ilmunya menetap, bisa bermanfaat ya kan. Jadi ibu akhiri saja sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video berikutnya. Mungkin next bikin video apa gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe. Thank you.